Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat ceplak, tetap sehat, tetap semangat. Nah, sahabat ceplak, sekarang Kang Ceplak lagi jalan-jalan seru ke daerah atas, tepatnya di Sumur Erem. Penasaran sih sebenarnya Sumur Erem itu belum kegali, ada apa sih? Nih masih menyimpan misteri. Nah di sini sekarang Kang Ceplak mau coba lihatlah seperti apa Sumur Erem gitu ya. Tuh lihat tuh, coba Ceplak tuh. Oh, Sumur Erem, wah tuh. Ini ada sebenarnya di perbukitan. Oh, ada perbukitan sebenarnya di sini nih, di atas daerah Cimenyan. Mau ke dalam tuh, situ ada tulisan Sumur Erem. Sumur Erem ya, coba Ceplaknya. Oh, coba lihat seperti apa sih dalam Sumur Erem itu. Nah, ikutin Kang Ceplak tuh. Penasaran sih Sumur Erem, karena apa? Di sini letaknya di bukit gitu kan, jadi airnya banyak gitu kan, mau kemarau mau apa juga tuh. Ini udah sedikit dibangun sih sebenarnya buat cuci motor katanya nih sini tuh. Situ tuh letaknya tuh sahabat ceplak tuh, lihat. Nah ini nih Sumur Erem tuh. Nah, coba kita lihat ya seperti apa. Tuh atasnya bukit tuh, kesini tuh batu-batu di sana. Emang sih pinggir jalan, jadi motor juga banyak yang lewat, mobil motor, karena banyak penduduk di atas. Tapi Kang Ceplak penasaran, ini tetap ya ujungnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Menurut Allah kun fayakun, jadi. Nah ini kamu kita dari mana airnya? Sementara ini bukit semua batu-batu, tapi ada air. Kemarau apapun tidak surut airnya. Itu sahabat ceplak ya. Oke, sahabat ceplak, Kang Ceplak mau lihat dan mau sebenarnya mau terus menggali Sumur Erem itu sih sebenarnya apa? Ada sejarahnya, karena nama itu nama orang atau nama situs sebenarnya sini nih Sumur Erem itu. Sini nih. Oke, ikutin Kang Ceplak ya. Ini nih sahabat ceplak nih, ini bukit kan, tuh bukit ini kebun-kebun, ini singkong dan yang lain-lain di sini nih di atas tuh. Ini bukit makin tinggi, makin ke sana makin tinggi. Tidak ada sumber air, tapi aneh di sini nih. Di Sumur Erem namanya nih, namanya aja belum kegali sampai sekarang gitu kan. Sumur Erem itu apa dan ada sejarah apa sih belum ada yang tahu gitu kan. Nah ini sumurnya ini nih sahabat ceplak nih. Tuh, ini nggak pernah surut, apalagi sekarang agak musim hujan lebar lah. Ini udah ada yang narik air ke sini. Udah ada berapa selang ya, kemarin juga beberapa warga yang menggunakan ini air ini, tapi nggak surut. Coba, ini kan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tuh, ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang berlimpah air terutama ini untuk menghidupi umatnya. Coba nih, ini Sumur Erem. Tuh, itu ini bukit sebenarnya gitu kan, tapi aneh ada air di sini di Sumur Erem ini. Kang Ceplak penasaran akan sampai kapan mau digali, mau cari tahu seperti apa sih sebenarnya nama Sumur Erem itu gitu kan. Namanya apakah nama dari orang dulunya sesepuh-sepuh di sini, atau apa sih sebenarnya Erem itu, Sumur Erem itu? Penasaran Kang Ceplak nih, Sumur Erem tuh. Ini mata airnya di sana sebenarnya ada tuh di atas tuh, di bawah nangka tuh, ke atas dong tuh. Tuh ada di pakai tong situ. Ada pohon nangka di situ, di bawah pohon nangka ininya sumber utamanya di sini. Di sini penampungan juga karena saking nggak ke ininya ke tampungnya di atas ke sini gitu kan sayang. Nah kita mau cari tahu lah seperti apa. Katanya sini mau dibuat ini juga buat ya usaha lah, karena ini masih banyak penduduk yang lewat sini, banyak juga apa sih, ada kafe-kafe sih di sininya dekat-dekat sini. Katanya sih pakai usaha juga. Oke, sahabat ceplak, Kang Ceplak mau coba mencari tahu seperti apa tuh sejarah atau Sumur Erem ini gitu, asal muasalnya. Oke,
Ikutin terus Kang Ceplak. Der. Nah, Sobat Ceplak, Kang Ceplak penasaran sumur Erem. Oh, coba nyobain airnya. Mau mandi. Sekucur tubuh dimandiin. Mandi dingin. Ini bukan mitos, bukan yang lain-lain. Tapi biar seger badan ini dan menikmati pemberian rezeki air dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dinikmati sama kita. Sama Kang Ceplak ya. Cobain Sobat Ceplak tuh. Airnya tuh. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, seger, nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan. Nih nyobain Kang Ceplak mandi di sumur Erem. Wah, pokoknya mantap nih. Wah, kemana ininya? Wah, ke sini. Masuk nih Kang Ceplak. Ininya nih. Sekali lagi nih. Kecebur. Wah, alhamdulillah, bagus ya Allah. Oke, Ceplak. Itulah ya, nyobain Kang Ceplak mandi di sumur Erem. Nah, sahabat Ceplak, itu tadi jalan-jalan seru Kang Ceplak ke sumur Erem yang tetap yang bau-bau alam karena ini adanya di di bukit. Di belakang bukit ini kebun-kebun, pinggir kebun singkong, sama di kiri kanan kebun singkong di daerah Cibanteng, daerah Cimenyan. Bandung Timur ke atas, tapi wilayahnya ke Kabupaten Bandung. Nah, tadi jalan-jalan seru Kang Ceplak penasaran dengan sumur Erem. Karena ya tadi di atas bukit, batu-batuan, di sana tidak ada sumber air sedikit pun. Tapi kenapa sih bisa ada air gitu? Malah di sini ceritanya sih dari yang punya lahan ini, walaupun kemarau haldo entak-entakan, kalau orang Sunda nama haldo atau kemarau panjang tidak pernah surut air. Malah ini kayak bayangin sahabat Ceplak di bukit tapi kayak sawah. Jadi ininya sawah orang Sunda mah sawah teledok ini dulu. Kau bayangin masa di atas bukit bisa ada sawah yang ya maksudnya air itu dibuat sawah dulu ya, kemarin sempat dibuat sawah karena airnya berlimpah gitu kan. Bayangin itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Tadi nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan gitu. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur. Jadi Kang Ceplak juga sempat lihat-lihat. Tadinya sih pengen ini akan terus mencari tahu, tapi karena orang-orang yang orang tua dulunya belum ketemu, ya sahabat Ceplak, Kang Ceplak tadi nggak sempat gitu kan nanya-nanya, tapi nanti akan cari tahu. Sampai ketemu, sampai di mana nih ujungnya ceritanya sumur Erem ini. Mungkin ada apa sih ya mitosnya sih nggak ngerti lah, pokoknya bahasa Sunda, pokoknya ya kita tergantung kita menyikapinya segala macam juga ya, jangan terlalu percaya gitu kan. Bukan nggak boleh percaya karena emang makhluk Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang cerita. Ini ada motor karena di pinggir jalan juga. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai makhluk. Jadi banyak umat-umat di dunia ini ya Allah ciptakan, tumbuh-tumbuhan yang goib juga ada. Kita percaya saling menghormati ya, saling menghargai lah gitu, walaupun tidak kelihatan, tapi kita jangan sompral, jangan sombong kalau ke mana ke alam ke situ, karena sama semua juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita jangan usah inilah. Terus tadi Kang Ceplak juga sempat ini nyobain mandi gitu kan. Ini karena apa nih? Seperti apa sih mandi sepertinya di sumur Erem ini? Benar airnya dingin, tapi airnya aneh, sahabat Ceplak, tidak bening banget kan biasanya kalau mata air itu kan bening, jernih. Kalau ini enggak, kayak sedikit agak putih gitu kan. Makanya
nggak ngerti nih gimana gitu kan, pengen tahu namanya Erem itu seperti apa, sampai sekarang belum ada yang tahu karena belum ada orang tua yang tahu tentang sejarah sumur Erem ini. Tapi mungkin pasti ada lah, suatu saat akan ketemu gitu kan, akan kegali apa sih sebenarnya sumur Erem ini. Nggak tahu mitos atau apa, yang penting kita tadi balik lagi, apapun tergantung menyikapinya. Banyak ya yang kayak yang lain-lain, misalkan apa, jangan percaya atau gimana. Ya kita sih sebagai makhluk hidup atau apalagi kita manusia yang dimuliakan tetap percaya gitu kan. Karena bukan kita saja makhluk itu banyak gitu, tapi jangan kita percaya apapun Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Harus kita, kepercayaan kita harus ke Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk di seluruh dunia gitu. Tapi tetap sok mempelajari kayak ada apa sih namanya, situs-situs apa sih, banyak yang apa, yang keramat-keramat apa-apa, kalau sekedar ya melestarikan, cari tahu gitu. Karena itu kan bagian dari sejarah gitu kan, yang kita harus tahu ya, kayak misalkan Patilasan, ya Prabu Siliwangi, apapun itu kan kerajaan, tetap kita harus tahu itu bagian dari sejarah. Jangan sampai dilupakan sejarah itu, karena itu bekal untuk kita. Kalau tidak ada mereka-mereka, tidak belajar ke sejarah, wah kita sudah melupakan ya, tidak melupakan leluhur kita. Tetap kita harus menghormati leluhur kita. Oke, sahabat-sahabat ya, tadi Kang Sirak udah muter-muter di sini sumur Erem, sudah mandi juga gitu kan, seger gitu kan. Tadi tolong ya, Kang Caplak selalu mengingatkan tadi, jaga alamnya. Kayak tadi air, jaga airnya nih, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri, bersyukurlah kita. Sehat juga ya bersyukur gitu kan. Kalau rezeki kan udah Allah Subhanahu wa taala atur ya. Tiap orang itu ada kulak canggem bagja ciakanya atau Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Udah diatur lah, itu bahasa Sunda. Udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan tapi kita tetap harus berusaha ya, ikhtiar, berdoa gitu kan. Carilah harta yang halal. Yang penting kita bisa berbagi, itulah lebih kita menjadikan manusia itu ya, kita hidup itu harus bermanfaat untuk keluarga, ya diri sendiri, keluarga dan orang banyak. Ya Sobat Ceplak ya. Tadi Kang Ceplak nih sebelum pamit pesan, selalu memberi pesan, jaga lingkungannya. Kalau di kota sampahnya buang pada tempatnya, jangan sampai buang sampah di mana saja gitu. Harus kasihan lah kalau emang musim penghujan banjir ke yang lain ya. Dan yang di desanya juga, di hutannya jaga alamnya, pokoknya jangan ditebang, kalau bisa nanam lah gitu kan. Oke Sobat Ceplak, itulah jalan-jalan seru Kang Ceplak di sumur Erem. Walaupun belum ketemu seperti apa sih sejarahnya atau ceritanya sumur Erem ini, tetap Kang Ceplak akan mencari tahu seperti apa sumur Erem itu. Jangan lupa like dan subscribe hanya di Ceplak Seru Channel.